Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa ialah suatu sikap atau perbuatan yang bersifat pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang dilakukan oleh umat muslim. Tetapi pernahkah kita berpikir tentang dosa-dosa kita, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, meminta diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun tahukah Anda bahwa terdapat dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu manakah dosa-dosa yang dilakukan manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Adakah jalan taubat sekalipun itu termasuk dosa besar? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan: menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan pezinahan." Hadis riwayat Bukhari. 1. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa ini. Dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk sepadannya melalui niat, percakapan, dan perbuatan yang disadari atau tidak disadari, maka ini tidak dapat bertaubat kecuali dengan mengucap kembali kedua kalimat syahadat. Dan pemerintah Islam mesti melaksanakan hukuman hudud, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala rela menerima kembali amal ibadah seorang hamba yang telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 116. 2. Melakukan sihir. Mereka belayar sihir dan pengamal sihir adalah mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak layak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mengucap kembali kalimat syahadat dan mesti menyerah kepada kerajaan Islam untuk melaksanakan hukuman yang sewajibnya. Wa ma aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Quran Surah Yusuf ayat 106. 3. Membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar. Membunuh manusia baik itu muslim maupun non-muslim haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat, merupakan perilaku dosa besar. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut, "Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti." Quran Surah Al-An'am ayat 151. Membunuh jiwa adalah kejahatan dan kezaliman kepada yang terbunuh dan kerusakan besar di muka bumi ini. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surah Al-Isra ayat 33.
4. Makan dari hasil riba. Di dalam Islam, pelarangan riba dilakukan secara bertahap, sama seperti ketika pemberlakuan haram atas khamar. Sebab di zaman jahiliyah, praktik riba sudah dilakukan secara terang-terangan. Apabila pada masa itu dilarang, secara langsung tentu akan menimbulkan penolakan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya riba benar-benar dilarang secara tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman terkait dengan orang-orang yang memakan riba, yaitu orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. 5. Makan harta anak yatim secara haram. Dalam Al-Quran dan hadis telah banyak disebutkan bahwa hukum memakan harta anak yatim atau mengambil harta anak yatim adalah suatu dosa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan membalasnya kelak di akhirat dengan siksaan neraka. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Untuk menghapuskan dosa tersebut, pemakan harta anak yatim mesti membayar kembali harta yang telah digunakan, serta memohon maaf kepada anak yatim tersebut. Jika anak yatim tersebut memaafkan perbuatannya, barulah boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. 6. Lari dari medan perang atau medan jihad. Mereka yang lari dari medan jihad adalah mereka yang dayus dan tidak layak memasuki surga. Dalam sejarah Islam, hukuman mereka yang lari dari medan jihad sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan kesalahan tersebut. Lari dari medan perang hukumnya haram dan termasuk dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Jika seseorang lari dari medan perang, maka hal itu akan membuat kaum muslimin semakin lemah dan semangatnya semakin menurun, sehingga musuh akan merasa lebih kuat. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya, lalu aku bacakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari-hari berhadapan dengan musuh beliau menanti hingga terbenamnya matahari, kemudian berdiri berkhutbah di hadapan manusia seraya berkata, wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh, tapi mintalah kepada Allah keselamatan. Dan bila kalian telah berjumpa dengan musuh, bersabarlah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu terletak di bawah naungan pedang-pedang. Kemudian beliau berdoa, ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, hancurkanlah pasukan sekutu, binasakanlah mereka, dan tolonglah kami menghadapi mereka. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menuduh wanita soleha berzina. Perilaku menuduh wanita soleha berzina sangatlah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan akan mendapatkan azab yang besar di akhirat kelak. Perilaku ini disebut qadzaf, yaitu menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya, sehingga perbuatan ini termasuk dosa besar. Orang yang menuduh wanita soleha berzina
berzina, hendaklah memohon maaf kepada wanita tersebut. Jika wanita soleha tersebut memaafkan, maka terhapuslah dosa tersebut dan bolehlah penuduh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya wanita soleha tidak memaafkannya, maka dosa tidak terhapus dan tidak boleh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 23. Sahabat, itulah tadi 7 perilaku dosa besar, perbuatan yang melarang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sepakat bahwa bertobat dari segala dosa hukumnya wajib. Jika dosa itu dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada katanya dengan hak manusia, maka taubat di dalamnya mempunyai 3 syarat. Pertama, meninggalkan dosa itu. Kedua, menyesali perbuatannya. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidaklah sah. Kemudian, jika dosa itu berhubungan dengan hak orang lain, maka syaratnya ditambah menjadi 4, yaitu menunaikan hak saudaranya, seperti meminta maaf, serta mengganti atau mengembalikan haknya, baik berupa harta maupun lainnya. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, innallaha huwa tawwabur rahim. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.